Assalamualaikum anak-anak hebat. Bagaimana kabarnya? Semoga kalian sehat dan tetap semangat ya, walaupun belajarnya melalui daring. Semoga Allah memberikan kemudahan dan kelancaran kita dalam belajar. Hari ini kita akan memasuki bab 3 tentang termokimia. Bab 3, termokimia. Energi dan entalpi zat. Hukum kekekalan energi berbunyi, energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, tetapi energi hanya dapat diubah bentuknya dari satu jenis energi ke jenis energi lainnya. Pereaksi dimisalkan menjadi E1, lalu produk diubah menjadi E2, maka perubahan energi yang menyertai suatu reaksi kimia dapat dirumuskan. Delta E sama dengan E2 min E1, di mana delta E merupakan perubahan energi yang terjadi dalam suatu reaksi, E1-nya energi yang terjadi pada pereaksi, sedangkan E2-nya energi yang terjadi pada hasil reaksi. Entalpi dan perubahan entalpi. Entalpi adalah kalor reaksi yang terkandung dalam materi pada tekanan tetap. Perubahan entalpi atau delta H menyatakan kalor yang diterima atau dilepas dalam suatu reaksi. Delta H sama dengan H produk dikurang H reaktan, atau delta H sama dengan H hasil reaksi dikurang H pereaksi. Contoh, perubahan es mencair sesuai dengan reaksinya dari H2O yang bentuknya es atau padat menjadi H2O yang bentuknya liquid atau cair. Pada proses ini, Anda tidak dapat mengukur entalpi dari H2O yang bentuknya padat menjadi H2O yang bentuknya cair, tetapi hanya dapat mengukur perubahan entalpinya, yaitu delta H sama dengan entalpi H2O yang bentuknya cair dikurang entalpi H2O yang bentuknya padat. Reaksi eksotermik dan endotermik, atau ada juga orang yang menyebutnya reaksi eksoterm dan endoterm, sama saja. Reaksi eksotermik atau eksoterm itu adalah reaksi kimia yang menghasilkan atau melepas kalor atau panas. Pada proses reaksi eksoterm, kalor berpindah dari sistem ke lingkungan. Sedangkan reaksi endotermik atau endoterm itu adalah reaksi kimia yang menyerap kalor atau panas. Pada proses reaksi endoterm, kalor berpindah dari lingkungan ke sistem. Persamaan termokimia dan jenis-jenis entalpi standar. Persamaan termokimia berbeda dengan persamaan stokiometri. Perbedaan ini terletak pada fungsi koefisiennya. Koefisien pada persamaan stokiometri berfungsi sebagai angka perbandingan jumlah mol, sedangkan pada persamaan termokimia, koefisiennya berfungsi sebagai perbandingan jumlah mol dan menyatakan jumlah mol yang bereaksi. Selain itu, pada persamaan termokimia juga menyertakan harga perubahan entalpinya. Contoh, 1 mol C3H8 direaksikan dengan 5 mol oksigen membebaskan kalor sebesar 223 kJ. Maka persamaan termokimianya adalah C3H8 plus 5O2 menjadi 3CO2 plus 4H2O, di mana di soal terdapat 1 mol C3H8, makanya koefisien C3H8-nya 1, direaksikan dengan 5 mol oksigen, makanya koefisien O2-nya 5,
C-nya 3 di sebelah kiri, maka C di sebelah kanannya juga harus 3. Maka CO2 dikalikan 3. H di sebelah kiri itu ada 8. Supaya H juga di sebelah kanan itu ada 8, maka H2O-nya dikalikan 4. Membebaskan kalor sebesar 223 kJ. Kalornya plus 223 kJ, maka delta H-nya min 223 kJ. Kalor dengan delta H itu berbanding terbalik. Jadi kalau kalornya positif, maka delta H-nya negatif. Jenis-jenis entalpi standar. Yang pertama, entalpi pembentukan standar atau delta HF. F-nya itu formation. Entalpi pembentukan standar adalah kalor yang diperlukan atau dibebaskan untuk pembentukan 1 mol zat langsung dari unsur-unsur dan dilakukan pada keadaan standar, yaitu pada suhu 298 derajat Kelvin, tekanan 1 atmosfer. Dan semua unsur-unsurnya dalam bentuk standar. Beberapa unsur yang termaksud unsur standar adalah unsur yang paling stabil dalam keadaan standar, yaitu H2, O2, Cl2, Na, K, Ba, Ca, Al, C, Ag, dan lain-lain. Contoh entalpi pembentukan standar. Reaksi yang pertama, pembentukan NaCl. NaCl itu dibentuk dari Na, natrium yang bentuknya padat atau es solid, dan Cl2 yang bentuknya gas. Kalau Cl bentuknya gas, maka dia diatomik menjadi Cl2. Pembentukan NaCl di sebelah kanan, Na-nya 1, di sebelah kiri juga sama dengan 1. Pembentukan NaCl di sebelah kanan, Cl-nya 1, maka Cl2-nya harus dikali setengah, menjadi setengah Cl2. Maka reaksinya menjadi Na plus setengah Cl2 menjadi NaCl. Delta HF-nya sama dengan min 401,9 kJ per mol. Yang kedua, reaksi pembentukan NH3 dibentuk dari N dan H yang sama-sama bentuknya gas, maka dia menjadi diatomik. N2 dan H2. Pembentukan NH3 di sebelah kanan berarti N-nya harus 1. Supaya N2 menjadi 1, maka dikali setengah. H di sebelah kanan itu ada 3, maka H2 supaya menjadi 3 dikali 3 per 2. Maka reaksinya menjadi setengah N2 plus 3 per 2 H2 menjadi NH3 dengan delta H min 46,1 kJ per mol. Yang ketiga, reaksi pembentukan H2O dibentuk dari H dan O yang sama-sama bentuknya gas, maka semuanya diatomik. H2O2. H di sebelah kanan itu 2, sama di sebelah kiri juga sudah 2. O di sebelah kanan 1, maka O2 supaya menjadi 1 dikali setengah. Reaksinya menjadi H2 plus setengah O2 menjadi H2O dengan delta HF min 242 kJ per mol. Harga delta H-nya itu nanti di reaksi diketahui. Jadi jangan bingung dapetnya dari mana gitu. Yang kedua, entalpi penguraian standar atau delta HD. D-nya itu decomposition, penguraian. Entalpi penguraian standar itu adalah kalor yang diperlukan atau dibebaskan
untuk penguraian 1 mol senyawa menjadi unsur-unsurnya. Entalpi penguraian standar itu kebalikan dari entalpi pembentukan standar. Jadi kalau harga entalpi pembentukan standar nanti negatif, maka entalpi penguraian standar harga delta H-nya sama dengan positif. Yang ketiga, entalpi pembakaran standar atau delta HC. C-nya itu combustion, pembakaran. Entalpi pembakaran standar itu adalah kalori yang dibebaskan untuk proses pembakaran 1 mol senyawa atau unsur pada keadaan standar. Ingat, kalau reaksi pembakaran itu reaksi ditambahkan O2 nanti menghasilkan CO2 plus H2O. Contoh entalpi penguraian standar, di mana tadi sudah saya katakan bahwa entalpi penguraian standar itu kebalikan dari entalpi pembentukan standar. Maka reaksinya pun dibalik. Seperti yang pertama, NaCl menjadi Na plus Cl2. Kalau di pembentukan tadi harga delta hanya min 401,9 kJ per mol, maka di penguraian setelah reaksinya dibalik, maka delta H-nya juga menjadi terbalik, menjadi plus 401,9 kJ per mol. Sama dengan reaksi yang kedua juga. NH3 reaksinya dibalik menjadi diuraikan menjadi setengah N2 plus 3 per 2 H2. Karena dibalik maka delta H-nya menjadi plus 46,1 kJ per mol. Yang ketiga, H2O menjadi H2 plus setengah O2. Delta H-nya pun menjadi positif 242 kJ per mol. Contoh entalpi pembakaran standar. Ingat, reaksi pembakaran itu ditambah oksigen atau O2. Maka nanti akan menghasilkan CO2 atau CO2 plus H2O. Contoh reaksi yang pertama, C2H2 dibakar plus O2 menghasilkan CO2 plus H2O. C di sebelah kiri ada 2, maka di sebelah kanan C-nya harus dikali 2, 2CO2. H di sebelah kiri itu ada 2, H di sebelah kanan juga sama ada 2, jadi tidak perlu dikalikan lagi. O-nya di sebelah kanan ada 2O2, 2 kali 2 jadi 4O, plus 1O jadi 5O, maka O2 di sebelah kiri harus dikali 5 per 2 O2, maka reaksinya menjadi C2H2 plus 5 per 2 O2 menjadi 2CO2 plus H2O. Yang kedua, C3H8 dibakar, C3H8 plus O2 menjadi CO2 plus H2O. C di sebelah kiri ada 3, maka di sebelah kanan C-nya juga harus ada dikali 3, maka menjadi 3CO2. H di sebelah kiri ada 8, maka di sebelah kanan supaya hanya menjadi 8, H2O harus dikali 4H2O. O di sebelah kanan ada 3 dikali 2, 6, ditambah 4 kali 1, 4, maka O di sebelah kanan ada 10. O di sebelah kiri supaya menjadi 10 harus dikali 5, 5O2. Maka reaksinya menjadi C3H8 plus 5O2 menjadi 3CO2 plus 4H2O. Delta HC sama dengan min 2222 kJ per mol. Yang ketiga, C2H5OH dibakar, C2H5OH plus O2 menjadi CO2 plus H2O. C di sebelah kiri 2, maka sebelah kanan supaya C-nya menjadi 2 dikali 2 CO2. H-nya di sebelah kiri H5OH, H-nya ada 6, supaya H di sebelah kanan jadi 6 harus dikali 3H2O, maka H-nya sama menjadi 6. O di sebelah kanan
2 kali 2 4 ditambah 3 kali 1 jadi 7. Supaya O-nya sama, sudah ada O di C25OH1. Supaya jadi 7, yang satu harus dikali 6. Harus menjadi 6, maka dikali 3O2. Jadi sama jumlah O-nya di sebelah kiri 7, di sebelah kanan juga 7. Delta Hc sama dengan min 1371 kJ per mol. Maka reaksinya menjadi C2H5OH plus 3O2 menjadi 2CO2 plus 3H2O. Delta Hc sama dengan min 1371 kJ per mol. Demikian pembelajaran hari ini. Diharapkan kalian dapat memahami cara pembuatan reaksi pembentukan, penguraian, dan pembakaran. Untuk lebih memahaminya lagi, silahkan kerjakan latihan termokimia di Teams. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.